Mandu. Saya mahasiswi di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan memberikan materi tentang metodologi riset epidemiologi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Hipotesis epidemiologi adalah suatu teori yang masih perlu diuji kebenarannya. Penggunaan dalam penelitian kesehatan mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit, analisis terjadinya penyebaran dalam masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai ukuran frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden dan prevalensi, rate dan resiko. Definisi kasus dalam epidemiologi adalah seperangkat kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan apakah seseorang memiliki penyakit atau peristiwa kesehatan yang menarik. Selanjutnya, insiden atau insidensi dalam epidemiologi adalah jumlah kasus baru dari satu penyakit. Secara umum, insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam satu periode waktu tertentu. Prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko kejadian tersebut. Selanjutnya, rate digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian tertentu dalam masyarakat dengan rumus rate X per Y. Angka kejadian populasi beresiko konstanta. Selanjutnya, ukuran resiko. Resiko dapat diartikan sebagai derajat ketidakpastian resiko. Kepastian suatu peristiwa tidak akan terjadi resiko sama dengan 1. Terdapat kepastian bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi besarnya. Resiko untuk terkena penyakit dapat dibandingkan dengan menghitung besarnya insiden suatu penyakit antara orang yang terpapar dengan faktor penyebab penyakit tersebut dengan yang tidak terpapar. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami ukuran asosiasi ODDS rate dan risk ratio, perbedaan risk dan rate, risiko yang disebabkan populasi. Ukuran asosiasi ODDS rate dan risk ratio, ukuran asosiasi rasio 2 frekuensi penyakit membandingkan kelompok terpajan dengan kelompok terpajan pada penyakit yang jarang terjadi. Nilai ODDS rasio hampir sama dengan nilai risk ratio. Perbedaan risk dan rate mengukur potensi pencegahan penyakit jika pajanan bisa dieliminasi. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko kejadian tersebut. Resiko yang disebabkan populasi. Analisis resiko digunakan untuk menilai resiko kesehatan manusia yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan. Bahaya adalah sifat yang melekat pada suatu situasi yang memiliki potensi merugikan sistem atau populasi. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa mampu memahami desain studi ekologis cross-seksional, kontrol kasus, cohort interferensi, community based. Studi ekologi atau studi korelasi populasi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Penelitian cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Selanjutnya, kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kasus dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami bias, pengganggu, dan efek modifikasi. Yang pertama, bias adalah salah satu istilah dalam ilmu psikologi. Bias adalah sebuah istilah yang merujuk pada bentuk perilaku seorang individu saat berhadapan dengan pilihan. Selanjutnya, pengganggu.
sebuah variabel ketiga yang mendistorsikan hubungan yang diamati antara paparan dan hasil. Confounding adalah efek pembingung yang mengganggu dan harus dikontrol jika mungkin. Seperti umur adalah sumber perancu yang sangat umum. Selanjutnya, pengertian efek modifikasi adalah keberagaman variasi efek dari suatu faktor resiko terhadap kemunculan penyakit pada level yang berbeda dari faktor resiko lain. Selanjutnya, yang keenam, mahasiswa mampu memahami analisis multivariabel logistik, Poisson, dan regresi binomial. Analisis multivariabel logistik adalah beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat pada waktu yang bersamaan. Regresi Poisson merupakan regresi yang memiliki sebaran nilai variabel dependen berbentuk distribusi Poisson. Selanjutnya, regresi binomial adalah model nonlinear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya, yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi, ukuran menggunakan case control dan cohort. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan studi cohort. Studi cohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Dan yang terakhir, 8, mahasiswa mampu memahami topik khusus pencegahan dan screening epidemiologi molekuler pada geografis dalam terjadinya kesenjangan kesehatan. Pencegahan awal dilakukan dengan pemantapan status kesehatan. Tingkat pertama, promosi kesehatan. Tingkat kedua, diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Pencegahan tingkat ketiga yaitu rehabilitasi. Pencegahan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi menurut Dorman pada tahun 2015. Selanjutnya, kesenjangan kesehatan adalah catatan dalam hasil kesehatan atau kesehatan di antar populasi yang berbeda. Kesenjangan kesehatan berasal dari sebab sosial, sejarah, dan ekonomi. Di Amerika Serikat, HealthyPeople.gov adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan. Terima kasih.